Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Saiful Rizal, santri dari kelas Luwah 4 Madrasah Diniyah Mu'alimin Mu'alimat Darut Taqwa, berkesempatan menjelaskan tentang ilmu balaghah bab badi' ma'nawi subbab alafu wa nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian alafu wa nasr. Alafu secara bahasa berarti menghimpun, sedangkan anasr secara bahasa berarti menyebarkan atau membentangkan. Secara istilah, menurut dalam kitab Jawharul Ma'nun halaman 167 disebutkan, dzikru muta'addidin ala tafsili wal ijmali, tsumma dzikru mali kullin min ghairi ta'yinin thiqatin bi anna sami'a yaruddu ilaihi. Menyebutkan perkara yang berbilang secara global dan terperinci, kemudian menyebutkan keterangan sesuai dengan perkara tersebut tanpa ketentuan khusus, dikarenakan mutakalim percaya bahwa mustami' sudah mengerti maksud dan tujuannya. Pembagian alafu wa nasr. Di sini terdapat dua pembagian. Yang pertama yaitu menyebutkan sesuatu yang berbilang secara global. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, yang artinya, dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Bisa kita lihat bersama pada ayat di atas. Pada lafaz waqalu terdapat waw dhamir jamak yang menunjukkan pada banyaknya objek. Tidak disebutkan secara terperinci objek siapa saja pada lafaz waqalu tersebut, alias disebutkan secara global. Kemudian setelah lafaz waqalu baru terdapat lafaz hudan au nasara, yang mana merupakan maksud penjelasan atau keterangan dari waw dhamir yang terdapat pada lafaz waqalu tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya waqalu merupakan lafaz alafu atau menghimpun maksud, sedangkan hudan au nasara merupakan lafaz yang mengandung an-nasr atau membentangkan atau menyebarkan maksud. Nah, di sini masuk kategori menyebutkan secara global, dikarenakan pada lafaz waqalu ini masih umum atau global tanpa memperincikan pada kaum Yahudi atau Nasrani. Kemudian bagian yang kedua yaitu menyebutkan perkara yang berbilang secara terperinci. Nah, di sini ada dua pembagian lagi. Yang pertama yaitu terperinci dan teratur. Contohnya pada surat Al-Qasas ayat 73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari agar kamu dapat bersyukur kepadanya. Bisa kita lihat bersama pada ayat tersebut terdapat kata alailu wan naharu, yang mana itu merupakan alafu yang disebutkan secara terperinci atau jelas. Kemudian keterangan dari alailu wan naharu yaitu lafaz litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi, itu disebutkan setelah lafaz alailu wan naharu, tepat setelahnya tanpa ada perantara, dan di penyebutannya juga berurutan sesuai keterangan dari masing-masing lafaz alailu wan naharu, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada ayat ini penyebutan alafu wan nasr itu terperinci dan teratur. Kemudian yang kedua yaitu terperinci dan acak atau tidak teratur. Contohnya pada Quran surat Ad-Duha ayat 6-11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alam yajidka yatiman fa'awa
wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fauna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat kita lihat bersama pada surat Ad-Duha tersebut, lafaz alam yajidka yatima fa'awa dan ayat fa'ammal yatima fala taqhar itu memiliki kesinambungan keterangan dan maksud, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya alam yajidka yatima fa'awa sebagai alafu dan fa'ammal yatima fala taqhar sebagai penyebaran atau pembentangan keterangan dari lafaz alam yajidka yatima fa'awa, yang mana penyebutan antara ayat yang menjelaskan alafu dan ayat yang menjelaskan an-nasru disebutkan secara acak atau tidak teratur. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.